Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian logika. Bab 3.1 yang berisi tentang konstanta boolean dan variabel, serta bab 3.2 yang berisi tentang tabel kebenaran. Pada materi 3.1 tentang konstanta boolean dan variabel. Boolean sendiri adalah tipe data yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah selama masa pakai program. Konstanta menyimpan informasi dan nilai pada konstanta tidak dapat diubah. Dengan kata lain, konstanta bersifat tetap. Variabel adalah tempat untuk menyimpan informasi sementara. Informasi yang disimpan dalam variabel dapat berubah sesuai kebutuhan, atau variabel juga dapat diartikan sebagai sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan, dan akan hilang ketika program itu dimatikan. Untuk membedakan variabel dengan konstanta, biasanya variabel menggunakan karakter pertama yang berupa huruf, karakter kedua dan seterusnya dapat berupa angka atau underscore, dan tidak boleh menggunakan spasi. Dalam materi 3.1 juga membahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean adalah suatu cara untuk mengekspresikan hubungan antara input dan output sebuah sirkuit logika. Input dianggap sebagai variabel logika yang level logikanya pada setiap waktu menentukan level output. Dalam aljabar boolean tidak ada pecahan, desimal, bilangan negatif, akar kuadrat, dan lain sebagainya. Bahkan, dalam aljabar boolean hanya ada 3 operasi dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Di slide ini adalah jawaban dari salah satu di 3 pertanyaan dari buku Sistem Digital karangan Niels Whitmer halaman 72 dengan pertanyaan Define Boolean Algebra. Aljabar adalah suatu sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan fungsi logika. Aljabar boolean hanya memiliki 2 nilai, yaitu 0 dan 1, false or true, no or yes. Operasi-operasi dasar dalam aljabar boolean antara lain AND. Hasil outputnya 1 jika semua inputnya bernilai 1, bernilai 0 jika salah satu atau semua nilai input bernilai 0. OR. Hasil outputnya 1 jika salah satu atau semua inputnya bernilai 0, bernilai 0 jika semua inputnya bernilai 0. NOT. Membalikkan nilai input. Jika inputnya 1, maka outputnya 0, begitu pula kebalikannya. Sama halnya seperti AND itu dikali, OR itu ditambah, dan NOT ini dibalikan, di reverse. Materi yang kedua yaitu tabel kebenaran. Dalam sistem digital, tabel kebenaran adalah sebuah tabel yang digunakan untuk menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input, masukan data, dan output keluaran dari suatu gerbang logika atau rangkaian logika. Sederhananya, tabel ini berfungsi sebagai kamus yang menerjemahkan setiap kemungkinan kombinasi input menjadi output yang sesuai. Tabel ini penting dalam desain dan analisis rangkaian digital, karena sistem digital bekerja berdasarkan pengolahan sinyal biner, yaitu sinyal yang hanya memiliki 2 nilai, 0, false, dan 1, true. Apa saja fungsi tabel kebenaran dalam sistem digital? Yang pertama adalah deskripsi operasi logika. Tabel kebenaran menunjukkan bagaimana operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, dan lain-lain diterapkan pada berbagai kombinasi input dan menghasilkan output yang sesuai. Yang kedua, analisis rangkaian logika. Dengan tabel kebenaran, kita dapat menganalisis bagaimana sebuah rangkaian logika digital circuit berfungsi berdasarkan kombinasi sinyal biner di inputnya. Yang ketiga, perancangan rangkaian digital. Tabel kebenaran digunakan untuk merancang rangkaian logika dalam perangkat digital seperti gerbang logika, flip-flop, dan komponen lainnya. Rangkaian ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer, telekomunikasi, sistem kontrol otomatis, hingga perangkat digital lainnya.
Di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus tentang sistem keamanan dengan 2 sensor. Bayangkan kalian ingin membuat sebuah sistem keamanan yang menggunakan 2 sensor untuk membuka atau menutup pintu otomatis. Pintu otomatis tersebut biasanya kita sering lihat di mall, supermarket, bank, dan lainnya. Sistem ini akan membuka pintu jika kedua sensor mendeteksi bahwa ada orang di depan pintu. Misalnya, kita menggunakan 2 sensor, yaitu sensor A dan B, dan kita ingin membuka pintu. Jika kedua sensor mendeteksi kehadiran orang, untuk menyelesaikan masalah ini, kita dapat menggunakan gerbang N untuk mendeteksi apakah kedua sensor aktif, yaitu kedua input bernilai 1. Rangkaiannya adalah A, sensor 1, misalnya sensor gerak di sebelah kiri pintu, dan B, sensor 2, misalnya sensor cahaya di sebelah kanan pintu. Rangkaian logika yang digunakan adalah gerbang N yang hanya memberikan output 1 jika kedua inputnya adalah 1. Artinya kedua sensor mendeteksi kehadiran orang. Nah, di dalam tabel tersebut, di sana tertera A sama dengan sensor 1, B sensor 2, dan output yaitu adalah pintu dan juga penjelasan. Di tabel pertama, A sama dengan 0, B sama dengan 0. Berarti tidak ada orang di depan pintu karena kedua sensor tidak mendeteksi adanya orang. Jadi outputnya 0, pintu tetap tertutup. Tabel kedua adalah A sama dengan 0, B sama dengan 1. Jadi hanya sensor B yang mendeteksi adanya orang, sementara sensor A tidak. Karena gerbang N hanya menghasilkan output 1 jika keduanya berinput 1. Jadi outputnya tetap 1, yaitu pintu tertutup. Tabel ketiga adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Yaitu hanya sensor A yang mendeteksi orang, sementara sensor B tidak. Outputnya tetap, yaitu 0, pintunya tetap tertutup. Nah, dan yang terakhir adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Kedua sensor tersebut mendeteksi adanya orang, sehingga outputnya adalah 1, yaitu pintu terbuka. Nah, kesimpulannya adalah ini adalah contoh praktis di mana tabel kebenaran digunakan untuk merencanakan rangkaian logika sederhana yang mengontrol pintu otomatis berdasarkan 2 sensor, yaitu sensor gerak dan sensor cahaya. Sistem ini mengandalkan operasi logika. Dalam hal ini kita menggunakan gerbang N untuk membuat keputusan berdasarkan nilai input yang diberikan oleh sensor. Tabel kebenaran membantu kita untuk merancang dan memahami bagaimana sih rangkaian ini akan berfungsi dalam berbagai kombinasi nilai input, sensor terdeteksi atau tidaknya, serta memastikan bahwa sistem bekerja dengan benar sesuai yang kita inginkan. Sekian dari presentasi kami. Jika di penjelasan kami ada yang kurang atau tidak dipahami, silakan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.